kami tim pelaksana mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ormawa, kepada dosen pendamping Bapak Hesron, kepada pihak fakultas, kepada pihak universitas, perangkat desa. Terima kasih atas dukungan dan support yang diberikan kepada kami. Semoga kegiatan kami ke depannya selama 4 bulan akan berjalan dengan optimal dari dukungan-dukungan yang diberikan. Kami juga berharap bagaimana kami akan kami dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra yang akan mendukung kelancaran dari program kami, seperti itu, Kak. Ya pastinya semoga dapat perhatian ya untuk pengabdian kamu, karena pengabdian kalian ini adalah pengabdian yang sungguh luar biasa. Bahkan tidak disangka-sangka bahwa programnya kalian ini adalah memang memfokuskan ke masyarakat yang ada, yang masyarakat sasaran kalian gitu ya. Gitu kalau dari ketua tim pelaksana. Ya, kalau dari tim pelaksana apa harapannya untuk pengabdian nanti, Aulia? Kalau dari saya, Kak, semoga dari masyarakat bisa bekerja sama dengan tim pelaksana maupun dengan dosen pendamping untuk sama-sama mewujudkan program ini, agar program yang kami rancang bersama ini dapat berjalan sesuai rencana dan intervensinya itu dapat juga dilakukan secara optimal, sehingga nantinya desa ini dapat melakukan program ini secara mandiri tentunya dan bisa menjadi desa percontohan, seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Saat informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, juga bisa ditonton. Hari ini bersama saya Rahma di Ruang Rahma Mencari Ruang Inspirasi dan Prestasi. Kali ini saya menghadirkan mahasiswa dari Kampus Orange. Tentunya kalau menyebut Kampus Orange, kalian sudah tahu dari kampus mana ya. Ini familiar banget tentunya, karena memang salah satu kampus ternama yang ada di Kota Makassar. Mereka ini akan melakukan salah satu pengabdian yang tentunya cukup bersaing ketat juga dengan universitas-universitas lain. Nah, terkait dengan itu pemirsa, sengaja kami undang di studio Berita Kota Makassar untuk membahas seperti apa program mereka. Karena kalau di episode sebelumnya kita membahas terkait dengan PTK Ormawa dari Kampus Merah, saat ini kita berbincang dengan Kampus Orange tentunya. Tak kenal maka tak sayang orangnya ya. Kita langsung saja menyapa ada Cindy dan juga Wulan yang hadir pada hari ini selaku perwakilan dari tim PPK Ormawa UNM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah, segar-segar, cantik-cantik semua ya. Kalau ganteng berarti cowok. Cindy dan juga Aulia. Saya tadi katakan apa? Wulan, sorry ya. Karena tadi temannya ada namanya Wulan ya. Ya, Cindy dan juga Aulia. Ini saya lupa-lupa namanya. Kalau begitu, Aulia memperkenalkan diri dulu deh, biar lebih saya ingat lagi sebelum Cindy. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Aulia. Di sini saya sebagai tim pelaksana dari PPK Ormawa BKMF Sinapsis FIKK-UNM. Oke. Asalnya dari mana, Aulia? Saya dari Kalimantan Utara, Kak. Kalimantan Utara. Ke sini untuk kuliah saja? Iya, Kak, betul. Oh, berarti ini pertama kali ke Makassar. Sebelumnya sudah pernah lagi? Sebelumnya sudah sering, Kak. Soalnya di sini kan juga banyak keluarga. Saya kira pertama kali ke sini hanya untuk kuliah dari Kalimantan Utara. Oke, jauh-jauh dari Kalimantan berangkat ke Makassar kuliah di UNM. Jurusan apa, Aulia? Jurusan Gizi, Kak. Gizi. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Berarti angkatan 2023. Oke, kita lanjut ke Cindy. Cindy, nama lengkapnya siapa? Baik, Kak. Jadi saya Cindy Patiasari. Saya berasal dari Kabupaten Nrekang, program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, di mana di sini kami selaku tim pelaksana PPK Ormawa BKMF Sinapsis Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, Kak. Komplit. Umurnya kalian ini sudah berapa sih? Semua? Sama umurnya? Umur saya, Kak, 20 tahun. 20 tahun. Kalau Aulia? Saya juga, Kak, 20 tahun. Tapi sebentar lagi masuk 21. Oh, berarti nanti. Ya, memang rata-rata angkatan 2023 umurnya 20 tahun ya. Sudah kepala 2 ya rata-rata. Nah, kalian hadir di studio Berita Kota Makassar tentunya dengan membawa nama PPK Ormawa.
Iya, Kak. Saya cukup penasaran juga dengan program apa yang akan kalian usung di desa kalian nanti, tema apa yang kalian rancang saat ini, dan apa bedanya sih dari PPK sebelumnya, PPK Ormawa sebelumnya, pengabdian sebelumnya dengan pengabdian kalian nanti. Tapi by the way, kalian nanti itu pengabdiannya di mana? Jadi pengabdian kami itu Kak ada di Desa Kampung Beru, Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar. Iya, Kak. Itu kalian berangkat ke Kabupaten Takalar nanti berapa lama dan berapa orang? Jadi kami berangkat itu program yang akan dilaksanakan selama 4 bulan, di mana tim pelaksana itu terdiri dari 15 orang dan akan ditambahkan oleh 1 orang dari Ormawa, Kak. 4 bulan akan berlangsung pengabdiannya dan jumlah anggotanya ada 15 orang kurang Iya, lebih Kak. seperti itu. Iya, Kak. Oke. Mungkin output dari podcast ini adalah atau tujuan dari podcast kita ini adalah bagaimana mungkin kita menarik perhatian dari elemen-elemen terkait ya. Bagaimana melihat kalian untuk ketika pengabdian bahwa betul-betul kerja keras kalian ini perlu dihargai. Mungkin seperti itu ya kurang lebih output yang kalian harapkan dari episode kali ini. Tapi boleh deh kalian cerita dulu kenapa sih harus di Takalar pengabdiannya? Jadi kenapa kami memilih Desa Kampung Beru ini sebagai tempat pengabdian kami? Jadi ada beberapa alasan, di mana yang pertama itu adalah berdasarkan dari hasil observasi kami, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di Desa Kampung Beru ini. Jadi permasalahan pertama itu utamanya adalah permasalahan kesehatan, yang dimana permasalahan kesehatan ini mencakup tentang angka stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan juga angka pernikahan dini yang terbilang cukup tinggi, kasusnya cukup tinggi, dan juga hipertensi yang rentan terjadi pada usia lansia. Kemudian ada juga masalah lingkungan, yang mana masyarakat di sana belum memiliki kesadaran akan higien dan sanitasi dari diri sendiri, seperti itu. Biasanya masyarakat di sana masih sering membuang limbah ke laut, seperti itu, Kak. Kemudian pada masalah yang ketiga itu adalah pengelolaan pangan lokal. Nah, di sana pangan lokalnya itu belum diolah dengan maksimal. Jadi di sini kami hadir untuk memberikan intervensi terhadap pengelolaan lokal, yang mana pangan yang ada di sana itu, pangan unggulan yang ada di sana itu adalah ikan layar dan ayam, ada juga jagung, seperti itu, Kak. Kemudian pada Oktober tahun 2023 kami sempat menggelar baksos yang bertemakan dengan tema kesehatan. Nah, kemudian pada saat itu kami dibatasi oleh waktu dan anggaran, sehingga program ini belum berjalan secara optimal, seperti itu, Kak. Jadi melalui kegiatan PPK Ormawa ini kami kembali mengusung ke Desa Sehat dengan lokasi di Kampung Beru untuk memberikan intervensi, Kak, seperti itu. Selain itu, Kak, jadi berdasarkan hasil observasi dan juga diskusi bersama perangkat desa dan juga masyarakat, nah di Desa Kampung Beru ini kami menemukan potensi yang bisa diberdayakan. Jadi di situ ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa kami berdayakan, yang nantinya dapat menjadi kader dalam program yang kami usung ini, kami usung bersama. Nah, selain itu juga sudah dijelaskan tadi ada permasalahan terkait pangan lokal. Nah, ternyata di sana juga sumber daya alamnya bisa kami manfaatkan. Nah, jadi seperti itu, Kak. Jadi potensinya di sana besar ya. Iya, untuk Kak. melaksanakan program kalian di sana dengan tema Desa Sehat itu. Betul. Kalau saya dengar tadi dari penjelasan kalian berdua ini, berarti program kalian ini lebih spesifik kepada kesehatan dan juga kebersihan. Betul, Seperti Kak. itu ya? Iya, seperti itu. Oke. Memang di dalam anggota kalian ini, di dalam satu tim kalian ini 12 orang itu memang dari jurusan kesehatan semua? Tidak, Kak. Beberapa ada dari jurusan Penjaskesrek, kemudian ada dari jurusan PTIK, Kak. Seperti itu. PTIK itu apa? Pendidikan, Teknologi, Informatika, dan Komputer, Kak. Oh, berarti dia bergabung juga di dalam tim kamu ini? Iya, Kak. Dia bergabung di tim kami. Apakah dengan 15 orang itu mampu melaksanakan program yang kalian rancang nanti itu?
Jadi bagaimana nanti 15 orang ini dapat berkontribusi dalam melaksanakan program ini. Jadi kami telah akan melakukan pembagian penanggung jawab, Kak. Jadi kami itu membentuk 5 geria, di mana geria itu geria kesehatan ibu dan anak, geria kesehatan remaja, geria kesehatan lansia, geria kesehatan lingkungan, dan geria pangan lokal bergizi. Jadi di mana tim pelaksana itu akan dibagi sebagai penanggung jawab dalam kelima geria ini. Cindy sendiri sebagai apa di tim ini? Jadi saya sebagai selaku ketua tim pelaksana dari PPK Ormawa BKM Sinapsis. Oke, selaku ketua tim pelaksana. Kalau Aulia, selaku apa? Saya tim pelaksana, Kak. Tim pelaksana. Kamu, kalau Aulia sebagai selaku ketua melihat tim pelaksananya, apakah sudah cukup semangat untuk melakukan program ini? Jika saya melihat antusias dari teman-teman, sangat antusias. Kenapa? Karena teman-teman di sini mau memberikan bagaimana kita bisa berdampak di Desa Kampung Beru ini. Bagaimana caranya kita untuk berdampak kepada masyarakat, utamanya pada masalah kesehatan yang sangat krusial di Kampung Beru ini, seperti itu, Kak. Tadi Aulia pada saat menjelaskan, ada saya dengar mengatakan bahwa karena desa Kampung Beru ini memang desa yang cukup bisa kita manfaatkan dan bisa kita kader ya orang-orangnya di sana. Betul. Kalian kalau berbicara kader itu memangnya mau dikemanakan orang-orang di sana itu? Mau kalian masukkan di program apanya kalian sampai kalian mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang bisa menurut kita berpotensi untuk bisa menggunakan apa program kita sehingga bisa lebih optimal. Apa itu programnya kalau boleh tahu? Di program kita ini kan kami akan membentuk yang namanya Geria Sipaka Beru, Sehat Terpadu Kampung Beru. Jadi ada 5 geria, Kak, nantinya. Tadi itu ya? Ya, ada geria kesehatan ibu dan anak, geria kesehatan remaja, geria kesehatan lansia, geria kesehatan lingkungan, dan juga geria pangan lokal bergizi. Nah, di sana nanti kami akan bersama-sama membentuk kader yang nantinya akan mengelola kelima geria tersebut, Kak, untuk melakukan intervensi. Dan ketika kami juga sudah tidak mengabdi di sana, masyarakat bisa secara mandiri untuk melanjutkan program tersebut, Kak. Untuk melanjutkan program itu, adakah akses untuk menuju ke situ atau langsung aja? Baik, Kak. Jadi untuk melanjutkan program tersebut, jadi perangkat desa akan menerbitkan SK kelembagaan, Kak, yang mana akan ditandatangani dan didanai langsung oleh kepala desa, seperti itu, Kak. Oh, jadi kalian ceritanya penyambung tangan lah ya, pengantar aja gitu. Kemudian yang akan melanjutkan itu perangkat desanya di sana, supaya nanti di sana bisa dijadikan sebagai desa percontohan, Kak. Desa percontohan. Seperti itu, Kak. Selain itu, adakah inovasi yang kalian buat untuk mendukung program kalian ini? Jadi kami juga di sana akan membuat aplikasi, Kak, namanya aplikasi Sipaka Beru. Nah, nyambung ya dengan programnya. Betul, Kak. Jadi kelima geria nanti yang dibangun itu akan terintegrasikan pada satu aplikasi. Nah, di mana di dalam aplikasi itu akan tersedia beberapa fitur yang dapat diakses oleh kader selaku admin dan juga oleh masyarakat umum, Kak. Seperti itu. Oke, aplikasinya sudah berapa persen jadinya? Jadi untuk aplikasinya itu, Kak, untuk saat ini untuk perancangannya itu sudah mencapai 60%, Kak. 60%. Seperti itu, Kak. Berarti aplikasinya sudah bisa digunakan pada saat kalian sudah pengabdian di sana? Iya, Kak, seperti itu, Kak. Bisa digunakan. Siapa yang buat aplikasinya itu? Yang membuat aplikasi ini adalah salah satu dari tim pelaksana PPK Ormawa itu sendiri, yang mana dia berasal dari jurusan PTIK, Kak. Seperti itu. Ya. Iya, Kak. Dan jurusan itu pasti karena teknik ilmu komputer ya. Iya, Kak. Oke. Nah, 15 orang ini sudah dapat sponsor kah atau semacam pendanaan mungkin? Dan pendanaannya dari mana saja? Jadi untuk pendanaan itu, Kak, ada dari Belmawa, Kak, di mana dia memberikan pendanaan. Kemudian kami juga masih sementara untuk mencari sponsorship untuk mendukung kelancaran dari program kami, seperti itu, Kak. Kemudian ada beberapa juga fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh universitas itu, Kak. Dukungan dari kampus sendiri karena kalian
dengan pengabdian ini, apalagi kalau lolos nanti abdi daya itu ke tingkat selanjutnya, kalian akan membawa nama baik Universitas Negeri Makassar pasti. Saya melihat muka-muka kalian sangat semangat untuk mengikuti pengabdian ini. Tapi perbedaan dari pengabdian tahun ini dengan tahun kemarin itu apa sih? Kenapa selalu setiap tahun itu berbeda dan setiap tahun itu selalu punya orang-orang antusias di dalamnya? Baik Kak, jika berbicara tentang perbedaan pengabdian kami tahun lalu dengan tahun ini, mungkin berbeda pada programnya hampir sama Kak. Cuman di sini kita lakukan lagi di Kampung Beru karena alhamdulillah kemarin itu sempat berhasil dilakukan di Pangkep di Desa Taroyang. Kemudian kami akan mencoba lagi di Desa Kampung Beru tersebut Kak, seperti itu. Kalau desanya yang di Takalar itu, yang di Kampung Beru itu memang desa terpencil atau tidak juga? Sebenarnya Desa Kampung Beru ini Kak adalah desa yang lumayan dekat dari kota, tetapi dia merupakan desa pemekaran yang mana dia baru berdiri selama 3 tahun Kak, seperti itu. Ini kan hanya ada 2 orang yang ikut podcast dari 15 orang tim pelaksananya. Kalau kalian mungkin bisa mewakili, kalian berdua, Cindy dan juga Aulia bisa mewakili dari suara 15 orang itu. Kenapa sih kita harus ikut PPK Ormawa itu? Baik Kak, jadi saya selaku ketua tim pelaksana mewakili teman-teman dari tim pelaksana dari Ormawa. Antusias kami untuk mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini adalah tidak lain ingin melakukan pengabdian dan berdampak kepada masyarakat. Bagaimana program yang kami bawakan ini dapat berdampak kepada masyarakat dan dapat membawa perubahan yang mana intervensi yang belum dilakukan kemudian berhasil, dan intinya adalah bagaimana caranya kita bisa berdampak, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Media sosial. Kalau dari Aulia seperti apa? Jadi kurang lebih sama Kak. Jadi tujuan utama kami di sini yaitu bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah desa bersama-sama, bisa berdampak bagi desa tersebut. Jadi seperti itu Kak. Seperti itu ya, bagaimana bisa optimal apa program kerja yang kalian rancang ini. Karena untuk merancang program kerja itu pasti butuh banyak kepala untuk berpikir ya. Ya, apalagi kalian ini akan merancang sebuah aplikasi yang bisa masyarakat Kampung Beru gunakan akses nanti pada saat kalian pun ketika kalian sudah tidak ada di desa itu. Nah, kalau menurut kalian keunggulan dari PPK Ormawa itu apa? Baik Kak, jadi keunggulan dari PPK Ormawa itu sendiri adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali isu proposal yang lebih dari 3.000 pendaftar. Kemudian yang lulus itu mungkin ada cuman dari UNM sendiri itu hanya 6 Kak. Jadi dari keunggulannya ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa PPK Ormawa ini adalah salah satu program yang program pemerintah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar bisa berdampak kepada masyarakat, memberikan dampak positif. Kemudian pada PPK Ormawa ini juga kami diberikan rekognisi dari fakultas untuk dikonversi ke mata kuliah, seperti itu Kak. Berarti nanti mata kuliahnya aman ya kalau pengabdian nanti? Iya Kak, seperti aman. itu. Kayaknya ini kan 4 bulan di Takalar. Artinya kalian akan sementara pengabdian akan memasuki masa-masa kuliah. Tapi itu kan ada rekognisi, akhirnya kalian bisa memanfaatkan itu. Iya Kak, seperti itu ya. Oke. Sepertinya dari segi program, dari segi persiapan sudah terjawab semua. Apa harapannya untuk pengabdian nanti? Kalian berangkat kapan? Berangkatnya insya Allah minggu depan Kak, hari Senin tanggal 14. 14. Iya. Berangkat semua 15 orang itu ya? Iya Kak. Oke ya. Kalau begitu, apa harapan kalian untuk pengabdian kali ini? Jadi harapan kami dari pengabdian yang akan kami laksanakan di Kampung Beru ini, utamanya kami tim pelaksana mengucapkan
terima kasih tentunya kepada Ormawa, kepada dosen pendamping Bapak Hesron, kepada pihak fakultas, kepada pihak universitas, perangkat desa. Terima kasih atas dukungan dan support yang diberikan kepada kami. Semoga kegiatan kami ke depannya selama 4 bulan akan berjalan dengan optimal dari dukungan-dukungan yang diberikan. Kami juga berharap bagaimana kami akan kami dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra yang akan mendukung kelancaran dari program kami, seperti itu, Kak. Ya pastinya semoga dapat perhatian ya untuk pengabdian kamu, karena pengabdian kalian ini adalah pengabdian yang sungguh luar biasa. Bahkan tidak disangka-sangka bahwa programnya kalian ini adalah memang memfokuskan ke masyarakat yang ada, yang masyarakat sasaran kalian gitu ya. Gitu kalau dari ketua tim pelaksana. Ya, kalau dari tim pelaksana apa harapannya untuk pengabdian nanti, Aulia? Kalau dari saya Kak, semoga dari masyarakat bisa bekerja sama dengan tim pelaksana maupun dengan dosen pendamping untuk sama-sama mewujudkan program ini, agar program yang kami rancang bersama ini dapat berjalan sesuai rencana dan intervensinya itu dapat juga dilakukan secara optimal, sehingga nantinya desa ini dapat melakukan program ini secara mandiri tentunya dan bisa menjadi desa percontohan, seperti itu, Pak. Oke, semoga ekspektasi kalian sama dengan realita yang akan terjadi nanti ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari orang-orang Takalar itu, orang-orang Kampung Beru itu bagaimana responnya? Welcome? Sangat-sangat welcome, Kak. Berarti sisa berangkat aja kalian ini ya. Mereka sudah prepare untuk menerima kalian, kalian pun sudah prepare untuk berangkat ke sana. Oke, sukses terus. Terima kasih sudah hadir Berita Kota Makassar, sudah mau berbagi cerita bahwa ternyata kalian ini akan berangkat di hari Senin nanti, di tanggal berapa lagi? Tanggal 14. Tanggal 14 nanti, dan tentunya kami punya harapan juga semoga kalian programnya berjalan dengan lancar dan optimal sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi cerita terkait dengan PPK Ormawa dari Kampus Orange itu sendiri. Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya nantikan terus di channel YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma, ada Cindy dan juga Aulia pada hari ini yang sudah berkesempatan hadir mewakili teman-temannya dari BKMF Sinapsis PPK Ormawa dari Kampus Universitas Negeri Makassar. Kita pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.